Itu bapakmu. Ente gak ada, Pak. Oh iya loh, besok kamu berangkat lagi ke Jogja, bukan? Iya, Bu. Besok aku berangkat lagi. Oh, Mas Saul sudah mau pergi belajar saja ya? Bisik kamu. Mas kan ingin cepet-cepet lulus biar bisa jadi kamu. Ih, Mas, aku tuh lagi makan. Bisa nggak sih nggak usah bantuin aku? Ya terserah aku lah. Pulang dong kalau gitu. 57 2007 tuh sakitin kasir gua. Udah ya, Pak. Yuk, kamu siap-siap buat besok dulu. Oh, sana. Iya, biar benar besok. Oh iya, biarin saja toh, Bu. Kan sudah besar katanya. Aku jadi ingat Asmara. Ayahnya. Memang dia orang seperti apa? Dia adikku, tetapi sikapnya seperti seorang kakak, bawel dan suka mengatur. Anaknya tertib, berbeda denganku. Waktu kecil dia bilang ingin menjadi dokter atau pengacara. Katanya agar bisa membuat orang. Kalau kamu, Aku tidak tahu. kalau boleh tahu, pekerjaan orang tua kamu apa? Bapak, Bapak wartawan harian Solo. Beliau yang mengajarkan aku dan Aspara untuk mencintai bacaan. Kalau ibu rumah tangga atau pekerja kantoran? Ibuku melakukan keduanya. Mengurus kami juga menerima catering. Ibu bilang menerima catering karena kami semua gemar makan enak. Tapi sekarang aku sadar, ibu menerima catering karena ingin memiliki ongkos untuk kami sekolah. Gaji bapak cukup minim. Menurutmu, pemerintahan 10 tahun lagi bagaimana? Aku mahasiswa semester 3 Fakultas Sastra Inggris. Yang diam-diam baca buku pramudia, bukan hanya estetika sastra, tapi karena ada suara yang mendorongmu. Ya mungkin aku ingin menjadi penulis seperti beliau. Seperti penulis lainnya yang pasti dalam berekspresi. Laut, aku yakin suatu hari kamu akan jadi penulis besar. Tama, ini Nartama, kena sama aku fisik. Jangan kuliah, lebih banyak uang. Laut, biru laut. Ayo gabung. Ya, aku lagi Ayo, saya makanmu. Aku ingin memperkenalkan kamu ke seseorang. Akhirnya lalu ketemu dengan Arifin dan Asia merupakan kelompok Wirasana. Wirasana Menatra merupakan sebuah organisasi mahasiswa dari berbagai jurusan maupun jurusan. Karena organisasi itu banyak berdiskusi tentang hidup dan berbagi gagasan pilihan. Bukan hanya itu, mereka juga berbicara mengenai konsep yang bisa dilakukan untuk mengetahui bekerja selama 3 tahun. Secara resmi, laut berdunia Wirasana. tempat apa ini? Aku sudah cek rumah ini. Aku rasa kita nggak ada jauh. 6 juta rupiah setahun. Jauh lebih murah daripada di paling kecil. Cari tempat lain aja, weh. Tempatnya jauh dari mana-mana. Kalau Bandung udah direnovasi dan udah jelas kita mau punya dana sebesar itu. Belum lagi julukan dari masyarakat setempat. Emang julukannya apa, Dan? Rumah hantu. Mereka bilang sih setiap malam Jumat ada hantu yang tidur-tiduran di situ. Udah cari tempat lain aja. Lain kalau milih tempat ini. Ya apa kan? Nanti kita bagi tugas saja. Tapi laut, mana yang nggak lihat tembok yang buruk lupa ini? Kita akan butuh banyak biaya di sini. Jangan khawatir. Untuk itu serahkan aja pada Dan dulu. Catat saja apa yang perlu diperbaiki. Nanti bersihkan tempat ini bersama. Sepertinya kayak kamar mandi dan ini akan kamar dan lebih tinggi. Kamar mandi, toilet, dan dapur. Untuk tembok dan bisa dulu deh. Aku ada ide lain.
Laut. Laut. Lepasin tangannya. Andari ini yang akan memulai kelompok kita. Andari. Biru laut. Ayo aku tunjukin ruang lainnya harus kamu pegang. Dia selesai juga. Mana sih yang lain? Ayo dulu. Oke Daniel, tadi apa yang ingin kamu tanyakan? Jadi, aku mau nanya. Apa sih yang merugikan masyarakat saat ini? Seperti yang kita rasakan saat ini, serangan orang. Mungkin Nartama yang menambahkan. Berdiskusi itu penting, berbulan-bulan pikiran itu wajib. Tapi suatu saat kita harus bergerak. Tak cukup kita hanya berdua paling di sini saja. Kita sudah harus menjenguk apa yang sudah dilontarkan oleh petisi 50 dan beberapa tokoh yang mengkritik di undang-undang politik. Kita adalah generasi yang harus bergerak. Tak cukup hanya mendiskusikan undang-undang yang sudah melekat kita selama puluhan tahun di bawah pegangan satu jempol. Aku ingat Pak Rozak pernah berkata bahwa ia masih berharap suatu hari. Entah kapan keadaan akan tiba. Bicaralah Nartama, jangan hanya menengus. Saya hanya pesimistis. Kawan-kawan kita saja yang berdiskusi karya papa sekarang sudah di penjara. Bagaimana mungkin kita bisa berharap para tampil dan keluarganya memperoleh keadilan? Rehabilitasi nama, bahkan kemudian jiwa. Bukan Pak Rozak saja, bahkan kita korban yang dibunuh pada tahun 65 sampai 66. Itu pertanyaan kita semua, Tama. Itulah mengapa kita mendata, berdiskusi, dan membangun sejarah palsu buatan mereka dengan cara mengumpulkan kesaksian lisan dari orang-orang seperti Pak Rozak. Ya kenapa aku nggak percaya apapun yang dikatakan Tama? Maksudmu tak percaya bagaimana ya? Maksud Daniel, Tama terlalu berapi-api. Ada yang aneh dengan api itu. Kita datang begitu saja tanpa pengumuman Tama. Dia datang dan duduk sebagai reaksi pertemuan. Oh ya, Laut, masukin aja. Oh iya, maaf. Aduh, asik sekali. Mau dong. Laut, ini enak sekali. Ini panas kalau ditambah jahe. Ini buat aku dan Daniel saja. Kalian kalau mau buat saja sana. Oh, jadi ini rahasianya. Bisa juga ditambah kayu manis. Tapi tadi di Selain kita berdua, kamu juga suka masak untuk kawan-kawan. Kalau ada waktu dengeran seadanya, kamu juga bilang roti ayam buat aku enak sekali. biasa saja. Mungkin karena aku memperhatikan apa yang ada di dapur mini-mini. Aku buat sebisa aku. Tapi mungkin bagi mereka itu enak. Kemana dia? Dia siapa? Narasumbermu, Nartama. Dia sedang membicarakan gangguan dengan Kinar. Enak kopinya, hangat di tenggorokan. Lalu apa alasanmu melukis kita yang menyelamatkan? Subversif, aku ingin perempuan selalu menjadi korban, menjadi subjek yang ditekan, menjadi damsel in distress. Ya, tempo hari kau sudah mengatakan itu. Kau masih ingat ucapanku? Itu langka. Maksudmu? Pengalamanku, lelaki jarang mendengarkan. Mereka lebih sering memotong pembicaraan. Percayalah, anak-anak Winatra saat mendengarkan, laki-laki maupun perempuan. Hai, Maksudnya, aku balik dulu. Loh, Kinar bilang apa? Belangguan? Tidak, aku tidak itu. Ada tugas lain.
Kita gagal. Gimana bilang buat saja bisa gagal? Cepet lari. Menyerah. Hei, apa nih? Reza. Ya, sudah. Apa yang kalian lakukan di belakang? Tidak ada, Pak. Kami hanya berbicara dengan para petani. Hei. Jangan berada di belakang kalian. Kami semua mahasiswa. Tidak ada yang di belakang. Baik, diam. Mereka. Lepasnya. Laut, tolong bantu. Lalu, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Hal pertama yang kami lakukan setelah gangguan adalah membuang semua bahan leaflet dan banner unjuk rasa. Lantas, kami menelpon Mahesa, kakaknya Anjani, yang membawa kita kemari. Jadi, apa yang terjadi, Bu Murasi? Dan Apa? Aku cuma pengen tahu. lihat situasi apa Dan? Kami ditangkap, dibawa ke markas, diinterogasi. Lalu keesokan harinya, kalian sudah menjemput kami di terminal. Kami mengalami semua yang tak terbayangkan. Digebuk, ditonjok, dipukul dengan penggaris setiap jawabanku tidak jujur. Distrum dari jam 10 hingga pagi. Itu terjadi. Saya yakin apa yang terjadi pada kawan lainnya juga sama. Kita tak ingin selama-lamanya berada di bawah kepemimpinan satu orang selama puluhan tahun, Laut. Hanya di negara diktatorial ini, satu orang bisa memimpin begitu lama. Satu negara dianggap milik keluarga dan semuanya. Mungkin kita hanya dianggap sebagai nyamuk-nyamuk pengganggu bagi mereka, kerikil dalam suatu mereka. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa kita harus mengguncang mereka. Kita harus mengguncang masyarakat yang pasif, malas, dan putus asa, supaya mereka mau untuk mengubah negara ini. Negara yang sangat tidak menghargai kemanusiaan, Laut. Peristiwa ini sama sekali tidak mengurangi militansiku atau bahkan kawan-kawanku yang lainnya. Aku hanya bertanya, jika aku dicambuk hingga mati pun, apa ada gunanya? Saya tidak tahu. Ini memang bukan sesuatu yang pragmatis. Bukan soal berguna atau tidak berguna. Saya hanya berharap ini tidak akan memakan korban. Aku tak keberatan kalau harus mati, Kinan. Jangan salah, tapi jika sampai saat ini tak ada satu tokoh pun yang berani menentang secara terbuka. Ada yang muncul, Laut. Percayalah. Mungkin saat ini mereka semua masih diam. Tapi akan ada tokoh-tokoh oposisi yang muncul. Sementara kita terus menyalakan isu-isu di kampus maupun di luar kampus. Yang penting kita ingat bahwa setiap langkah kita, apakah terlihat atau tidak, apakah terasa atau tidak, ada sebuah kontribusi, Laut. Mungkin kita keluar dari negeri ini 10 tahun atau mungkin 20 tahun lagi. Tapi apapun yang kamu alami di gangguan dan murasi, ada sebuah langkah, sebuah baris dalam puisimu, sebuah kalimat pertama dari cerita pendekmu, Laut. Ada yang mau kopi atau teh? Pergi mandi saja. Maaf, dasarnya pegawai. Saat kembali ke Jogja, mereka mendengar kabar bahwa sekarang mereka ditetapkan sebagai bangunan pemerintah dan Basmodar ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berpencar keluar Pulau Jawa agar lebih aman.
Alek dan Daniel mana sih? Katanya sudah datang 1 jam lalu. Tertelan bumi kali mereka. Siapa sih? Siapa kalian? Sebaik tanya. Mau apa kalian? Diam. Brengsek. Tangkap dia. Mau apa kalian? Diam, aku bilang. Benar, dia berlaut sekjen Winatra. Siapa? Biro laut. Hah, biru laut. Aku selalu bertanya-tanya. Biru laut nama samaranmu seperti Amir Zain, Jaya Kusuma dan yang lainnya. Ternyata biru laut merupakan nama aslimu yang diberikan oleh orang tuamu. Bawa dia, ikut, lepaskan. Winata dan Nurasena. Kalian semua anak didik Arifin Bramantio yang sudah membusuk di penjara itu kan? Masih saja kalian setia dengan anak itu? Laut. Sudah ingat di mana tempat persembunyian Kinanti? Winata, apa artinya? Jawab! Woi! Laut! Kalian semua anak-anak kecil berniat mengganti presiden. Urusan apa kalian? Kalau kami memang anak kecil, kenapa Bapak merasa terancam? Walah! Brengsek! Winata, apa artinya? Membagi secara rata! Halesa! Membagi secara rata. Seperti ajaran komunis begitu. Ya enggak lah, semua ajaran baik kan mengajarkan tentang berbagi, ajaran orang tua, ajaran agama, dan sila kelima Pancasila yang berbicara tentang keadilan sosial. Ah! Sok ngajarin lagi. Ikut-ikutan PKI. Pidato Arifin Bramantio yang membela buruh dan tani. Persis PKI. Wirasena! Wirasena kenapa, Pak? Artinya! Berani! Reset! Sok berani! Kepingin mencabut 5 undang-undang politik. Sekarang begini, terserah kalian mau bungkam atau bersuara. Kinanti akan tertangkap nantinya. Sunu, Alex, siapa? Daniel, Bramantio, Kinanti. Bilot. Si kecil imut aja nih. Brengsek, mau apa kalian? Ya, bodoh. Kau. Barang nama nada. Laut! Woi, Laut! Nu, syukurlah. Udah berapa lama kau di sini, Nu? Setiap aku diambil. Aku lupa kapan.
Awal Maret. Sekarang tanggal berapa ya, Nu? Apa yang Nubi catat? Sekarang kemungkinan sudah tanggal 19 Maret 98. Kok tahu? Aku mau garis dinding dengan tusuk gigi untuk menghitung hari. Kau bisa dapat tusuk gigi? Nggak tahu. Ambil telet. Mana aku ngomong kayak jawaban. Jangan sombong cuy. Kinan kemana ya, Nu? Aku betul-betul nggak tahu, Laut. Kinan nggak pernah dibawa ke sini. Mereka masih mencari-cari Kinan. Laut. Mana Narotama selama ini? Curiga. Karena dia nggak ada di sini. Dia tidak pernah ditahan. Satu-satunya yang selalu luput. Aku tidak tahu, El. Kinan bilang Narotama ditugaskan ke sana kemari. Woi, rokok dong. Sakti minta rokok. Nanti ada racunnya lagi. Buka! Ikat! Nil, mau kalian namakan dia? Nu, dan dia mau kemana, Nu? Mau diapain dia? Lek, Nu, dia pasti akan kembali kan, Nu? Lek. Tenang, Lek. Kita baru saja sampai di sini. Mungkin hanya untuk diinterogasi. Nu, Daniel kok belum balik-balik juga ya, Nu? Tenang dulu, Lek. Dia pasti akan kembali. Buka! Daniel, Asap! Nil. Kamu diapakan? Aku disuruh main es oleh aparat perempuan berkali-kali. Ingat, sudah tertangkap, Laut. Hah? Apa kata mereka? Mereka mengatakan Kina sudah terjaring dan mereka menanyakan siapa yang mendanai aksi kita. Di atas Kina dan Ram. Mereka semua mendapat panggilan untuk diinterogasi kecuali Laut. Interogasi tersebut berlangsung hingga keesokan harinya. Laut. Mau mati. Kenapa? Kenapa? Si goblok ini. Buka! Woi, mau ngapain lu? Ikat! Woi, sudah dibawa kemana? Sudah! Woi, apa ini? Sudah! Woi! Kau terjaring bersama Kina? Ya. Sudah! Mana? Tidak. Sejak dijaring, kami dipisah. Mobil kami dipisah. Aku gak tahu dia dibawa kemana. Kau balikkan saja tubuhmu. Laut. Anjani terus menerus mencari informasi tentang kau, Laut. Ayahmu, ibumu, adikmu, mereka terus mencarimu. Aku dan Kina senantiasa mendapat informasi dari Abian Hamdan. Kami tak bisa berada di daerah Jakarta Pusat. Laut. Brengsek! Berhenti kau! Kenapa Laut? Saya tahu. Laut masih ngomong sama aku. Setan kau! Pengkhianat! Aku paham pesan kalian. Kita kebobolan. Bagaimana Kina tidak mencintai Bilang Musang itu? Jangan Bilang Musang. Binatang itu lebih baik dan berguna daripada dia. Ular. Lebih pantas dipanggil ular. Berayap, lilit, menggigit kembali menerapkan racun yang mematikan. Kalian semua terlalu sibuk mencuri ego.
sehingga pengkhianat sesungguhnya lolos. Sebenarnya siapa sih Gusti yang kita kenal? Bapaknya bekerja di BUMN, ibunya memiliki salon kecil, tapi selebihnya dia pernah keceplosan. Katanya 2 minggu nggak nongol karena anak pamannya menikah. Terus katanya pamannya jenderal polisi. Kita tidak bisa memusuhi seseorang karena pekerjaan ayahnya. Kalau begitu sama saja seperti pemerintah yang sedang kita lawan sekarang. Betul. Lek, jika aku diambil dan tak kembali, halah, jangan ngomong begitu Laut. Jika aku diambil dan tak kembali, sampaikan pada Aspara, maafkan aku meninggalnya ketika bermain petak umpet. Dia akan paham. Aku akan selalu mengirimkannya melalui apapun yang dimiliki alam. Dan sampaikan pada Anjani, carilah kata di setiap baris cerita pendekku. Iya Laut. Semua bicara. Bawa dia. Mau apa kalian? Ikut apa kalian? Laut. Ikut aja. Mau apa kalian? Ikut aja. Laut. Kita akan di kuburanmu. Ke laut. Sesuai denganmu. Ke kuburanmu. Laut. Hah? Sudah beberapa bulan setelah aku hilang, Asmara telah bergerak atas keadaan kakaknya yang satu kabar. Tetapi, dia dengan kedua orangnya, mereka masih berharap jika suatu saat nanti laut pasti akan kembali. Di pintu sore itu, mereka sudah bersiap untuk makan bersama seperti biasanya dan berbuat hidupnya. Kali ini, ibu mengajak Anjani untuk makan bersama setelah laut menghilang. Pak, tolong bawakan piring dan gelasnya, nanti Mas Laut pulang loh. Iya Bu. Anjani, tolong aduk pakainya nak, takut bawahnya gosong. Iya. Pak, Mas Laut kemana sih nih? Dari tadi kita nunggu. Iya Bu, Bapak tahu mungkinnya macet kalau sholat karena ada kelas. Tidak bisa Pak, Mas Laut udah berbulan-bulan gak ada kabar. Ibu tidak bisa tenang. Pak, Anjani sudah datang. Ayo sini masuk. Kamu sudah dapat kabar dari laut? Sudah berbulan-bulan, tapi tak dapat kabar. Saya kesini juga karena nggak dapat kabar. Ya sudah, sini ayo makan saja. Mara, sini makan nak, ada Anjani. Anjani sih duduk di situ, kalau mau pulang dia duduk di mana? Sudah, ayo kita makan saja, sisakan saja untuk Mas Laut. Halo, siapa ya? Halo, selamat siang. Apa benar ini dengan keluarga Bapak Wijana? Iya benar, ada apa? Kami telah menemukan suami ibu dalam keadaan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Bu, ibu kenapa bu? Bapak kenapa bu?
Setelah mengetahui bahwa mereka sudah dibebaskan, Asmara segera mencari informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi lewat Alex yang memang benar hilang. Kami disekap, diinterogasi, dan disiksa selama berbulan-bulan dalam sebuah markas yang bahkan kami tidak tahu di mana. Kami sudah curiga dari awal suruh dibawa entah kemana dan tak kembali lagi. Dan setelah interogasi entah beberapa kali, mereka membawa Mas keluar dari sel. Dia pernah marah yang menggebu-gebu, tapi kondisinya yang lemah membuat dia tidak bisa memberontak. Asmara, aku pengen kamu dengar ini. Aku ingin kamu menganggap pasangan hanya memiliki kehidupan yang lebih baik, entah dengan apa itu. Tapi mereka mengatakan hal sebaliknya, bahwa Mas Lo sudah kembali pulang ke tempat yang menjadi rumahnya sekarang, laut. Langit dan laut saling berbagi, mencintai awan hujanmu. Pada Kamis ke depan, 5 tahun 2007, di bawah matahari senja, di hadapan istana ini, kami kembali mengenakan baju hitam yang dinaungi dengan kain hitam. Kami tak berteriak atau menonjol, melainkan kami bersuara dengan dia. Ini sebuah langkah baru bagiku, seketika ini, itu merupakan rumah membuka pintu jagat yang selama ini tertutup. Dan bergabung bersama kami untuk menuntut juara. Aku merasa di tempat yang disebut aman dan kita, masalah pun juga Bapak sedang bersama memperhatikan kami semua. Lautku yang biru. Pada akhirnya kami semua sama-sama sepakat mengadakan upacara pelepasan kalian pulang. Tiba-tiba saja dunia berubah. Senja itu, setelah kami mengantar kalian ke tepi laut, membawa foto, buku, cerita pendek karyamu, duit 5 segala, bunga, dan lilin yang menjadi harapan penanaman bagi kami. Ini sesuatu yang penting untuk dilakukan melalui pembicaraan yang panjang dan berliku. Laut, bukankah laut hanya bersifat pasang dan surut, tapi tak pernah terhapus sebagai bagian hidup alam? Kamu tak akan pernah bisa terhapus dari diriku, dan aku juga tak akan mungkin bisa menoleh kepada orang lain. Tapi itu semua sama sekali tak bisa aku ucapkan, karena kamu sudah pergi. Laut, jangan pergi dulu. Kamu harus mengenakan jaket ini, karena kemanapun kamu pergi akan selalu terasa begini. Aku berjanji kau akan mencarimu di pucuk daun atau lentik.
Iya,